Oke, Tega, jangan terus ikut pengajaran-pengajaran orang-orang seperti itu tuh. Tema yang sama, tema yang Cuma sama. kadang-kadang rasanya geram juga. Rasanya geram, Romo, saat mendengar Doakan bahwa tuh. mereka mengatakan Bunda Maria berdosa, terus apa. Tapi kan yang saya tahu Mariologi muncul untuk mendukung Kristologi kan. Mm-mm. Nah mereka menolak Mariologi tetapi mau ambil Kristologi. Terus bagaimana asas dari Kristologi ini? Kristus Sang Firman yang menjadi manusia. Asasnya di sini. 1 Yohanes surat ya Galilea atau Cece. 1 Yohanes, apa yang temukan dulu 1 Yohanes? 1 Yohanes. Sudah? 1 1 Yohanes. Coba 3 ayat 5. Yohanes berapa? 3 ayat 5. Okay. Coba dibaca. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Oke, santar. Baca dan kembali dari dia 2. Tidak ada dosa. Baca dari 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Oke, tahan dulu. Saudara-saudara, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang terjadi kelak. Lanjut. Apa yang terjadi kelak? Baca dulu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Tahan dulu. Sebab kita setiap ayat berhenti. Kita tahu ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti siapa, Galilea? Dia, Romo, seperti Yesus. Tetapi syarat berikutnya penting sekali. Untuk sama seperti Dia kudus itu, lanjut ayat. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, tahan dulu. Setiap orang setiap ayat berhenti dulu. Sama seperti Dia yang suci. Ini penting sekali, sama seperti Dia yang tadi di atas. Sekarang suci sama seperti Dia. Tetapi suci dan tidak bernoda sama seperti Dia ada syaratnya. Ayat selanjutnya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat tadi engkau belum baca semua. Ayat 3-nya engkau harus baca semua. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Lanjut. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Tahan dulu. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kamu tahu ketika Dia menyatakan dirinya kepada orang itu dihapuskan dari segala dosa. Baca itu kalimat itu penting sekali. Kalian tahu kalau Dia merevelasikan dirinya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Tahan di situ, Galilea, engkau bantu bagaimana Yesus memanifestasikan dirinya, merevelasikan dirinya kepada Maria. Lukas 1 ayat 35. Kita masih berjuang supaya ada di dalam Dia agar tidak berdosa, tetapi siapa yang ada di dalam Maria? Baik, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Saning kembali ayat 3 yang kau baca tadi. Tega.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Baca lanjut. Engkau punya edisi apa di situ? Saya agak cemas kau punya edisi. Kitab sucimu. Ini masih TB lama, Rom. Oke, lanjut ayat 4. TB lama. Ayat TB 4. 1. Lanjut ayat 4-nya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke, sekarang Dan kamu konsentrasi. tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya. Pelan-pelan, itu ayat penting 5 dan 6. Kamu tahu. Dan kamu tahu bahwa Tidak Ia baca telah menyatakan pelan-pelan. dirinya. Orang tidak kejar engkau. Setiap ayat engkau berhenti. Oke. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Oke, ayat 6 konsentrasi kaitkan dengan Maria. Karena itu, setiap orang yang telah berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Galilea, setiap orang yang berada di dalam Tuhan tidak Dosa. Dan tidak berbuat dosa. berbuat dosa lagi. Artinya kita ini masih berjuang supaya ada di dalamnya siapa? Di dalam Dia, Romo. Di dalam Dia supaya tidak berdosa lagi. Berdosa. Ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Maria, siapa yang ada di dalam Dia? Yesus. Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau kita masih berjuang ada di dalam Tuhan supaya tidak berdosa, sedangkan Maria di dalam Lukas 1:35, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Galilea, bisakah engkau keluar dari sawah tidak berlumpur? Tidak bisa, Romo. Tidak bisa. Bagaimana Yesus keluar dari Maria yang berdosa? Dan di situ dikatakan anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kalau dia keluar dari Maria yang berdosa. Kalau Maria berdosa, Yesus juga berdosa, Romo. Yesus Jadi, juga kalau berdosa. Yesus kudus, maka Maria juga harus kudus. Makanya tadi saya bilang kalau kau keluar dari lumpur, engkau harus berlumpur. Berlumpur. Makanya tadi 1 Yohanes 3 ayat 6, yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Sedangkan Maria ini siapa yang ada di dalam Dia? Yesus. Kalau begitu, Protestan, kamu jangan pergi tanah suci, ziarah ke Yerusalem dan Israel dan sekitarnya. Tega, engkau mute-kan dulu. Karena di sana kalian bilang tanah suci. Kenapa tanah suci? Karena Yesus injak, tega, engkau bisa mute-kan? Karena doubling. Karena Yesus injak saja tanah itu jadi suci. Yang dia injak saja, yang dia raba saja. Dia ada di sana, kita katakan tanah suci. Tanah di mana dia injak, dia hidup. Lalu bagaimana dengan rahim yang dia selama 9 bulan ada di sana? Bagaimana dengan tangan yang menggendong dia? Bagaimana dengan payudara yang menyusui dia? Bagaimana dengan seorang ibu yang menyuap dia, mendampingi dia, membimbingnya pulang ketika dia hilang 12 tahun di Yerusalem? Sadis sekali ya. Tanah yang dia injak saja tinggal debu dan kalian bilang, dan kita bilang tanah suci. Rahim, di mana dia tinggal selama 9 bulan, kita bilang itu berdosa. Apakah setelah melahirkan seorang anak, Galilea, setelah melahirkan engkau, ibumu engkau tidak panggil lagi mama?
Sampai mati, Romo, pasti saya panggil mama. Makanya Yesus di atas salib dia bilang kepada murid terkasih, inilah ibumu. Ibumu. Dan di mati pun di kayu salib di dalam Galilea. Tuh, Jeje, buka dulu. Yohanes 19 ayat 26. Yesus lihat ibunya atau Yesus lihat siapa? Injil mengatakan itu ibunya atau siapa? Waktu sudah mau mati nih. Kita ambil situasi ekstrim. Jeje, bantu dulu. Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26. 19 ayat 26. Situasi akhir ekstrim. Apakah Yesus masih menganggap Maria sebagai ibunya? Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang Yohanes mempunyai 19 kepadanya Nona akan sayang, Yohanes 19 ayat aduh, 26. Santai saja. Yohanes 19:26. Ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes mengatakan apa Galilea di situ? Ketika Yesus melihat siapa Galilea? Pixar. Ketika Yesus melihat Maria. ibunya, Bukan kata Maria. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat siapa yang barusan kita baca nih? Yohanes. Yohanes. Baca kembali 26-nya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Jadi "Ibu, cukup. inilah anakmu." Ketika Yesus melihat siapa? Muridnya. Muridnya. Baca kembali. Kalian bagian kedua, bagian pertama Ketika kalian tidak Yesus dengar. Ibunya. Baca kembali. Ibunya dan muridnya. Ketika Romo. Yesus Ibunya melihat dan murid. ibunya dan Ibunya. murid yang Kita dikasihinya di kita mau baca kitab sampingnya, suci semua omong nih tolong dong biar satu orang. Katolik. Sejak kapan kamu 11-12 yang Protestan? Kalau satu yang mau baca dengar dulu. Silakan. ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, Cukup. "Inilah ibumu." Yohanes bilang apa di situ? Ketika Yesus melihat siapa? Ini dramatis, terakhir, kritis di data salib ini sebelum mati karena ayat 26, 30-nya dia mati. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat siapa? Yang pertama, Ibunya dan murid yang ibunya. Berarti di situ Yohanes penginjil, Injil Yohanes itu tipu. Tidak memberikan Maria tempat di situ ketika dia mengatakan ketika Yesus melihat siapa? Ibunya. Sekarang ke perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat pertama. Siapa yang diundang pertama ke dalam perkawinan Kana? Maria atau Yesus? Yohanes 2, Penginjil ayat Yohanes 1. sebesar penginjil Yohanes, rasul terkasih, memberikan tempat 2 kesempatan kepada Maria di Kana dan di atas kayu salib. Sekarang di Kana, yang pertama diundang tuh Yesus atau Maria? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Tahan dulu di situ. Siapa yang disebutkan di situ? Arnold. Siapa yang disebutkan di situ ketika terjadi perkawinan di Kana? Siapa yang disebutkan pertama Galilea? Yesus. Romo. Ibu Yesus, kembali. ibu Baca kembali. Ibu Yesus. Baca kembali. Kali ini dengar tidak nih? Barusan dibaca. Arnold, engkau dengar tidak Arnold? Baca kembali.
Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Di situ siapa yang disebutkan pertama? Sebab kita akan dengar yang disebutkan kedua itu siapa? Yang di situ yang disebutkan itu barusan itu siapa? Ibu Yesus. Ibu Yesus. Ibu Ibu Yesus. Yesus. Sekarang setelah Ibu Yesus, siapa yang diundang juga? Lanjut. Yesus dan murid-murid. Yesus dan murid-murid. Nah, Baca dulu. Jangan dulu potong teman-teman. Pakai yang ayat Ayat. supaya kita ini. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya yang diundang pertama siapa di situ? Yohanes loh penginjil memberikan tempat pertama di dalam mujizat pertama. Siapa yang disebutkan pertama di dalam invitasi, di dalam undangan itu? Ibu Siapa? Yesus yang Ibu Yesus. Ibu Yesus. Sekarang Yesus sebut pertama siapa di atas salib. Menurut Yohanes, lihat di situ kembali ke 19 ayat 26. Siapa yang disebut pertama ketika Yesus menyerahkan 19. ibunya kepada Yohanes, Yohanes kepada ibunya. Siapa yang disebutkan pertama? Ayat 26. Ketika Yesus melihat siapa? Yohan- Baca Nana. Ketika Yesus melihat ibunya, ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau bagi Yohanes Penginjil, Maria tidak penting, maka di perkawinan Kana akan disebut yang diundang pertama adalah Yesus dan para rasul, dan setelah itu ibunya. Tidak, di situ dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ibunya ada di situ, yang ayat kedua. Dan juga Yesus dan murid-muridnya. Muridnya. Penginjil sebesar Yohanes memberikan porsi tempat kepada Maria. Bagaimana dengan yang Protestan yang bilang mereka adalah Kristen sejati? Sebesar Yohanes. Sekarang Lukas memberikan tempat di awal penginjilan bab 2 itu. Teman-teman dari satu, doubling tega, angkat bang engkau, ini saya sudah beda tadi, engkau mute kan dulu karena doubling. Di bab 2 itu omong khusus tentang Maria sampai dengan bab Saya 3 tidak nyalakan, keturunan Pak. Maria. Engkau mute kan sih. Oke. Dalam pengertian, maaf kalau itu. Di situ Lukas memberikan tempat kepada Maria. Para rasul memberikan tempat sampai di dalam peristiwa salib di Matius dan Markus. Sekarang Lukas yang sama memberikan tempat kepada Maria ketika mereka berdoa bersama dengan para rasul di dalam Kisah 1 ayat 13-14. Konsentrasi di ayat 14. Para rasul berdoa dengan siapa? Kisah Rasul. 1 ayat 13-14. Kisah Rasul 1:13-14. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Lanjut Nona, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Para rasul berdoa dengan siapa? Lukas loh memberikan tempat kepada Maria. Para rasul berdoa dengan siapa? Dengan Maria, ibu Maria Ibu ibu Yesus. Yesus. Kalau sebesar penginjil Lukas
yang ditulis dengan saksama, bantu Lukas 1 ayat 1 sampai 4, bagaimana Lukas secara detail mengatakan bahwa yang ditulisnya adalah hasil investigasi wawancara kepada para saksi. Makanya kalau kita omong tentang Maria, kalau omong tentang Maria, omong tentang kunjungan Gabriel, yang harus ditanya itu siapa yang jadi saksi ketika kunjungan Gabriel itu. Silakan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Tahan di situ dulu. Setelah- JJ. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh siapa? Oleh mereka. Ya, oleh mereka ini saksi siapa, mata. teman-teman? Baca baik-baik. Engkau hanya lihat di situ. Saksi Jadi, minta mata maaf. dan firman. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang adalah, kata kunci di situ. Saksi mata. Yang adalah Saksi saksi mata. mata. Bukan Dan yang pelayan dituliskan oleh mereka yang jadi saksi mata. Mereka meneruskan itu dalam tradisi oral. Seperti mereka. Nanti siapa yang tulis? Berarti ketika Lukas menulis itu, yang pertama dia harus terima dari para Para saksi saksi mata. mata. Oke, JJ, ini penting logika. Saksi mata yang diteruskan kepada kita melalui saksi mata. Lanjut setelah saksi mata. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Artinya, logika Galilea, engkau yang Protestanis itu. Logika ayat-ayat itu mengatakan, Lukas pertama langsung tulis atau Lukas pertama terima dari para saksi. Dia terima dari para saksi dan pelayan firman. Setelah dia terima dari para saksi, dia melakukan investigasi atau tidak di situ. Ayat 4 dibaca ulang, Ya, JJ. betul. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Kenapa sungguh dapat dipercaya? Ayat 3 yang dibuat oleh Lukas. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 2 sekarang penting. Ayat 3, dia melakukan penyelidikan secara saksama dari asal mula, dari awal mula. Tetapi setelah dia terima dari siapa? Ayat 2. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata di situ ketika malaikat datang ke Maria, Lukas 1 ayat 26. Siapa yang menjadi saksi mata di situ? Baca dulu. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Kepada siapa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan Nama? itu Maria. Kenapa Lukas tahu bahwa nama perawan itu Maria? Logika Galilea. Tadi kita sudah bahas dari logika. Dari investigasi tadi, Romo. Kepada siapa? Kepada Investigasinya kepada siapa? Menyelidiki siapa? Maria. Kepada Ya, Maria. menyelidiki para saksi. Dan di situ ketika omong tentang kunjungan Gabriel, maka yang menceritakan tentang peristiwa visitasi di situ kepada Lukas adalah Para saksi. oh ya,
Di situ siapa saja ketika Gabriel datang dan kunjung Maria? Di situ ada siapa yang di situ ketika Gabriel datang dan kunjung Maria? Ada siapa? Dua pribadi di situ. Yang satunya Ada malaikat, Yusuf. yang satunya Maria dan malaikat berarti yang jadi saksi yang menceritakan kepada Lukas adalah siapa? Gabriel. Selesai. Logikanya sangat sederhana. Kenapa kalian pusing kepala? Iya. Ya. Logikanya sederhana, logika sangat sederhana. Sama pakai bahasa seperti apa lagi? Yusuf belum ada karena mereka belum bertunangan di situ, dalam pengertian mereka belum hidup sama-sama. Sekarang ketika kunjungannya ke pegunungan Galilea, siapa yang menceritakan kepada Lukas bahwa setelah itu dia pergi kunjung? Peristiwa kunjungan ke rumahnya Elizabeth, siapa yang menjadi saksi mata di sana? Pendeta Protestan atau di situ ada Maria dan Elizabeth? Oh, Maria, Romo, Maria Maria dan Elizabeth. dan Elizabeth. Karena itu Injil Lukas adalah Injil saksi. Lalu ketika di dalam apa namanya Injil saksi itu, kalau itu dalam Lukas 2, ketika Yesus dibaptis dan umurnya 30, siapa yang memberitahukan tentang silsilahnya Bunda Maria di dalam Lukas 3 ayat ke 22 selanjutnya? Lukas 3. Karena itu Injil saksi loh. Injil saksi. Lukas Ketika 3 Yesus ayat mengutus 70 murid. Sekarang masuk di engkau yang Protestan ini, Galilea dan Endang. Ketika Lukas 10, Yesus mengutus berapa orang? Ayat 1. Jadi cepat. Sekarang harus tahu. Dan di situ harus kalian yang Protestan sebut 70 nama dari murid-murid itu. Lukas 3:22. Lukas 10 Nona, ayat 1. Lukas 10. Bantu dong type di bawah gitu, teman-teman. Ayat 1. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tahan dulu. Katanya, Di situ, tuh cukup. No. Saya pentingan 70. Lukas ada di situ, Galilea. Betul. Bagaimana dia tahu 70 murid? Kalau dia ditanya para saksi. Karena Lukas adalah teman perjalanannya Nggak bisa kalau Paulus. ada saksi, Romo. Kenapa? Iya, betul sekali, Romo. Sekarang Protestan yang sola Skritura harus jelaskan bagaimana list dari 70, daftar 70 murid yang diutus itu. Dan apa artinya 70? Kalau tanpa tradisi Yahudi tentang 70 kita tidak mengerti. 70 adalah jumlah semua bangsa di dunia. Menurut mentalitas orang Yahudi. Tradisi mereka punya, budaya mereka memahami. Dunia luar itu ada, karena ada 7 artinya kesempurnaan. Berarti sempurna bangsa-bangsa di dunia ini adalah 70 anaknya Sem dan siapa punya anak? Nuh punya anak 2 anak itu. Keturunan dari mereka berdua itu 70 keturunan. Jadi seolah-olah itu ada 70 bangsa di atas dunia ini. Kan artinya ketika Yesus ketika Yesus mengutus 70 murid, artinya dia pergi ke seluruh dunia. Itu yang dimasukkan di situ. Lalu sekarang daftar dari 70 murid itu siapa yang mempunyai Galilea? TikTok? ChatGPT? Lukas, Google? Lukas, Ya, Romo. Pak, sekarang siapa yang menyimpan daftar 70 murid itu? Siapa yang mempunyainya? Tanpa gereja Katolik bagaimana kalian tahu di situ ada 70 daftar 70 murid? Tanpa tradisi yang menuliskannya? Coba yang sola Skritura jelaskan. Engkau yang mantan Protestan itu Endang, kau jelaskan 70 murid di situ oleh pendeta Melatok dan kawan-kawan. Tolong tunjukkan nama dari 70 itu. Kalau tanpa tradisi yang disimpan oleh Katolik, siapa yang bisa menjelaskan nama dari 70 murid itu?
Kalau Lukas memberikan kesaksian bahwa para rasul berdoa bersama dengan Maria ibunya Yesus, bagaimana kalian tidak mau berdoa dengan dia?